Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 240671250001. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang aktualisasi akhlak. Yang pertama ada pengertian aktualisasi akhlak. Aktualisasi akhlak adalah proses menjadikan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kata aktualisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu actus, yang berarti tindakan nyata. Sehingga aktualisasi akhlak dapat dipahami sebagai usaha sadar untuk menghidupkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam perspektif Islam, akhlak bukan sekedar norma sosial, melainkan bagian integral dari iman. Rasulullah menegaskan bahwa misi utama beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, aktualisasi akhlak menjadi bukti nyata dari keimanan seseorang. Ia bukan hanya pengetahuan tentang baik dan buruk, melainkan penerapan nilai kebaikan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Aktualisasi akhlak juga dapat dipandang sebagai proses pembentukan karakter. Karakter yang baik tidak lahir secara instan, melainkan melalui latihan, pembiasaan, dan kesadaran terus-menerus. Dengan demikian, aktualisasi akhlak adalah perjalanan panjang menuju kesempurnaan moral yang menuntut manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ada ruang lingkup akhlak aktualisasi. Yang pertama, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah merupakan pondasi utama tanpa hubungan yang benar dengan Sang Holik. Akhlak terhadap sesama dan lingkungan akan kehilangan arah. Bentuk aktualisasi ini meliputi yang pertama, tauhid, menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, sehingga segala bentuk ibadah dan ketaatan diarahkan kepadanya semata. Tauhid ini menjadi dasar dari seluruh akhlak, karena ia meneguhkan orientasi hidup manusia. Yang kedua, tawakal. Setelah berusaha maksimal, seorang mukmin menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Tawakal bukan berarti pasif, melainkan sikap aktif yang disertai keyakinan bahwa Allah adalah penentu segala sesuatu. Yang ketiga, syukur. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan jalan dan ridho-Nya, bukan untuk kesombongan atau kerusakan. Syukur melainkan sikap rendah hati dan menjauhkan manusia dari sifat kufur nikmat. Yang terakhir, sabar. Menghadapi ujian hidup dengan keteguhan hati, tidak mudah putus asa, dan tetap istiqomah. Sabar adalah kekuatan spiritual yang menjaga manusia dari keputusan. Nah, yang kedua ada akhlak terhadap diri sendiri. Sebelum berbuat baik kepada orang lain, seseorang harus mampu menjaga dirinya sendiri. Aktualisasi akhlak ini terhadap diri, yang pertama, sidik. Sidik adalah kejujuran terhadap kata, hati, dan tindakan, sehingga tidak ada kontradiksi antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kejujuran adalah pondasi integritas pribadi. Yang kedua, amanah. Menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai titipan Tuhan, serta mengelola potensi diri dengan penuh tanggung jawab. Amanah terhadap diri berarti tidak merusak tubuh dengan kebiasaan buruk. Kemudian ada ta'awun, tolong menolong, membantu orang lain tanpa pamrih sebagai wujud solidaritas kemanusiaan. Ta'awun melahirkan masyarakat yang saling menopang. Kemudian yang terakhir ada berkomunikasi. Berkomunikasi menjaga kesopanan dalam berbicara, baik secara langsung maupun di media sosial.
sehingga tidak menimbulkan fitnah atau pemusuhan. Komunikasi yang beradab adalah cermin akhlak yang mulia. Yang terakhir ada akhlak terhadap lingkungan. Manusia adalah khalifah di bumi, sehingga memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian alam. Yang pertama, tidak melakukan perusakan atau eksploitasi berlebihan, menyayangi hewan dan menjaga kebersihan, menggunakan sumber daya alam secara bijak agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Akhlak terhadap lingkungan menjadi semakin relevan di era modern ketika krisis ekologis mengancam keberlangsungan hidup manusia. Yang ketiga, ada indikator aktualisasi akhlak yang berhasil. Seseorang dikatakan berhasil mengaktualisasikannya akhlak jika menunjukkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, konsisten atau istiqomah, berbuat baik secara terus-menerus, bukan hanya saat dilihat orang atau ketika merasa senang. Istiqomah menunjukkan keteguhan hati. Yang kedua, ada responsif, cepat tanggap terhadap penderitaan orang lain, menunjukkan empati dan kepedulian sosial. Yang ketiga ada integritas, selaras antara perkataan dan perbuatan, sehingga kepercayaan orang lain terjaga. Yang terakhir ada kemanfaatan. Kemanfaatan menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sekitarnya sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Indikator ini menunjukkan bahwa aktualisasi akhlak bukan hanya tentang perilaku individu, tetapi juga tentang dampak sosial yang dihasilkan. Kemudian ada tantangan aktualisasi akhlak di era modern. Di zaman modern, aktualisasi akhlak menghadapi tantangan baru yang kompleks. Yang pertama ada dunia digital. Kehadiran media sosial menuntut etika baru dalam berkomunikasi. Digital citizenship menjadi penting agar komentar, unggahan, dan interaksi di dunia maya tetap mencerminkan akhlak mulia. Dan ada relativisme moral. Arus globalisasi membawa nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan prinsip Islam. Tantangannya adalah bagaimana tetap teguh pada nilai universal kebaikan tanpa menutup diri dari perkembangan zaman. Yang terakhir ada krisis ekologi. Kerusakan lingkungan akibat industrialisasi dan eksploitasi berlebihan menuntut aktualisasi akhlak ekologis. Manusia harus kembali pada kesadaran sebagai khalifah yang menjaga bumi. Kemudian ada kasus Tumblr Tuku yang viral pada 2025, menjadi studi kasus mencolok pelanggaran aktualisasi akhlak di era digital Indonesia, di mana pasangan AH dan A memposting ulang Tumblr hilang di grup Facebook dengan syarat imbalan 1 juta, memicu gelombang cancel kultur massal karena dianggap memanfaatkan kebaikan orang lain serta melanggar prinsip amanah dan sidik. Fenomena ini mencerminkan kegagalan menerapkan qaulan sadida, ucapan yang lembut, dan tabayun, verifikasi kebenaran, sehingga memicu fitnah digital yang merusak kepercayaan sosial dan harmoni ummah, sekaligus menyoroti tantangan konsumerisme serta individualisme non-liberal terhadap istiqomah akhlak mulia di ruang maya. Kesimpulannya adalah aktualisasi akhlak merupakan proses sadar mewujudkan nilai-nilai moral Islam dalam tindakan nyata sehari-hari, mencakup akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tauhid, tawakal, syukur, sabar, diri sendiri, sidik, amanah, haya, sesama, silaturahmi, tasamuh, ta'awun, adab, komunikasi, dan lingkungan sebagai khalifah bumi dengan indikator keberhasilan berupa istiqomah, responsif, integritas, serta kemanfaatan sosial. Di era modern,
Tantangan seperti dunia digital, konsumerisme, individualisme, relativisme moral, dan krisis ekologi, contohnya kasus Tumblr Tuku 2025 yang melanggar sidik, amanah, kaulan sadidah, serta tabayun menuntut umat untuk istiqomah mengaktualisasikan akhlak mulia guna mewujudkan harmoni ummah dan kebahagiaan dunia akhirat sesuai misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.